Di Swedia, bisnis padel lagi pada menurun karena lapangan oversupply dan demand nggak mengikuti. Pada akhirnya, lapangan pada tutup. Pertanyaannya, apakah properti di Indonesia akan mengalami hal yang sama? Atau justru karena di hal primer, hasilnya akan berbeda? Halo, gue Gian Tanamal, seorang bisnis owner di dunia properti, dan ini dari perjalanan gue. Flashback singkat ke 2020. Ketika COVID, padel itu meledak di Eropa, terutama Swedia. Lapangan terus bertambah, pemain terus bertambah, tapi pada akhirnya ketika tren menurun, akhirnya orang-orang sudah mulai meninggalkan padel dan akhirnya court pada kosong, tapi biaya operasional terus berjalan. Pelan-pelan, satu persatu court pada tutup. Sekarang kita bandingin ke properti. Kalau padel itu ibaratnya hiburan, namun kalau properti adalah kebutuhan primer. Tapi untuk properti pun oversupply bisa terjadi di kelas-kelas atau segmen tertentu. Kenapa pasar properti di Indonesia pasti akan berbeda dengan kondisi padel di Swedia? Karena tiga hal ini. Yang pertama, banyaknya masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri. Menurut data statistik, 12-13 juta keluarga masih belum memiliki rumah sendiri. Nah, karena itu permintaan atau calon pembeli masih sangat banyak. Yang kedua, perpindahan penduduk ke kota-kota besar. Sekarang, setengah dari penduduk sudah tinggalnya di kota-kota besar. Cepat lambat akan makin banyak yang pindah. Dengan begitu, kebutuhan rumah akan semakin banyak. Yang ketiga, pinjaman pembelian rumah KPR lewat bank nilainya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan nilai ekonomi kita. Artinya, backlog atau kebutuhan rumah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia memang masih sangat jauh dari level seharusnya. Tapi padel crash di dunia properti masih sangat mungkin terjadi. Karena yang pertama, terlalu banyaknya supply dan demand-nya tidak ada di segmen tersebut. Contoh perkantoran SCBD maupun di daerah-daerah pusat yang sekarang semakin kosong. Yang kedua, lokasi yang kurang tepat untuk segmennya. Mungkin untuk perumahan tidak ada transport umum atau fasilitas penunjang bagi konsumen ke tempat kerjanya. Yang ketiga, produknya mungkin nggak pas. Secara harga, cicilan, dan lokasi mungkin bukan itu yang konsumen cari di sana. Jadi, apakah properti di Indonesia akan mengalami padel crash seperti di Swedia? Seharusnya tidak. Kenapa? Karena rumah itu kebutuhan primer dan juga masyarakat Indonesia masih banyak yang backlog untuk kepemilikan rumah. Tapi, crash lokal masih sangat mungkin terjadi jikalau oversupply maupun lokasi dan produk tidak sesuai. Kalau insight ini kepake, like dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar segmen apa yang rawan oversupply.